Pada tahap berkembang, satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan berdasarkan contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Caranya dengan memodifikasi bagian perorganisasian dan perencanaan pembelajaran sesuai kondisi satuan pendidikan, tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikannya. Maksudnya tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakter itu gimana ya? Nggak apa jika kita belum melakukan pengumpulan informasi untuk mencari aspirasi dan mengolahnya dengan metode analisis tertentu. Jadi, modifikasinya berdasarkan apa? Bisa melalui pengalaman atau pendapat profesional kita. Bisa juga dari arahan kepala sekolah, pihak yayasan, atau pengawas. Oke, kalau arahan saya paham, tapi maksudnya pendapat dan pengalaman profesional? Gini contohnya, saya tanya, apa kegiatan belajar yang paling disukai murid-murid kamu? Kegiatan eksperimen. Apakah kamu pernah melakukan wawancara kepada murid langsung untuk cari tahu? Enggak, tapi mereka selalu kelihatan aktif dan nggak ngantuk jika ada eksperimen. Nah, itu adalah pendapat kamu yang didasari pengalaman profesional. Kamu tidak mencari informasi secara khusus, hanya berdasarkan apa yang diamati sehari-hari. Oh, paham saya sekarang maksudnya pendapat profesional. Itu yang orang-orang suka sebut sebagai professional judgment ya? Terus kalau gitu cara menyiapkan komponen karakteristik satuan pendidikannya gimana? Caranya bisa dengan memodifikasi dari contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Ada banyak contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang bisa kita pelajari dan gunakan sebagai referensi. Ibu bapak juga bisa memilih contoh dokumen dari kesamaan jenjang atau dari yang kondisi letak geografis daerahnya mirip. Misal, mengambil contoh dari sekolah yang letaknya sama-sama di perkotaan atau di daerah industri. Misal, karena saya ngajar di SD, saya coba pelajari juga yang contoh SD. Begitu ya? Atau karena SD saya ini ada di daerah perkotaan, maka saya pelajari contoh sekolah yang ada di perkotaan. Begitu? Bisa begitu, pada intinya ada banyak inspirasi yang disediakan untuk kita belajar. Dari inspirasi itu, kita kemudian melakukan modifikasi. Pertama, libatkan pihak-pihak yang dapat memberi pendapat profesional berdasarkan pengalaman kesehariannya di satuan pendidikan, seperti kepala sekolah, wakasek, perwakilan guru, dan pihak yayasan jika ada. Pengawas juga dapat dilibatkan sebagai tempat untuk berkonsultasi. Kedua, gunakan hasil pengamatan sehari-hari kita terhadap situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan. Ini adalah kunci bagi satuan pendidikan untuk memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan yang real dan relevan. Ketiga, perhatikan etika menyadur karena kita menggunakan dokumen sekolah lain sebagai referensi. Pada contoh-contoh yang disediakan Kemendikbudristek, umumnya karakteristik satuan pendidikan memuat profil satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan orang tua. Ada juga hasil analisis mengenai sosial budaya seperti kekhasan daerah, peran di masyarakat, serta lainnya yang relevan. Namun, untuk di tahap berkembang ini, kita bisa fokuskan dulu untuk memodifikasi kepada profil-profil yang berkaitan dengan kondisi internal satuan pendidikan. Modifikasinya dilakukan berdasarkan informasi dan pendapat profesional yang kita miliki. Untuk profil yang berkaitan dengan faktor eksternal, bisa tidak dicantumkan atau dilakukan penyesuaian kecil selama masih relevan. Sebentar. Tolong diulas lagi dong, apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat karakteristik satuan pendidikan di tahap berkembang? Pertama, kepala satuan pendidikan dapat mengumpulkan wakasek, perwakilan pendidik, serta pihak lain yang dapat memberikan pendapat profesionalnya. Kedua, pelajari bersama contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Terakhir, lakukan modifikasi pada contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai dengan keadaan satuan pendidikan. Pada langkah ini, modifikasi sudah dilakukan berdasarkan pendapat profesional maupun arahan. Walaupun tanpa didasari analisis dan refleksi, namun modifikasi-modifikasi yang kita lakukan tetap diupayakan relevan dengan kondisi satuan pendidikan. Oleh karena itu, pendapat profesional dari pengalaman kita sehari-hari sangat bermanfaat untuk menemukan karakteristik satuan pendidikan.
dan kita pun sudah selangkah lebih dekat dalam menyusun kurikulum operasional yang berpusat pada murid. Selamat memodifikasi dan gunakan pendapat profesional Anda.